Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelum memulai ibadah, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan, di gereja kami, Gereja Bethel Indonesia Alam Hotel, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, di ibadah kami sesi yang pertama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan, untuk kesempatan kami datang bersama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang belum tiba di tempat ini Bapa, lindungi mereka dengan selamat, supaya mereka tiba di tempat ini dan kami bersama memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GBI Alam Hotel, dari lantai awal sampai dengan lantai atas Tuhan. Kiranya kuasa-Mu menyelimuti gedung ini Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dari tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Poltaksian Tuhan. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, marifat Engkau berikan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya dapat memimpin dan menggembalakan kami dengan baik dan benar semua jemaat Tuhan yang bergereja dan beribadah di tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini ya Bapa. Biar kiranya firman yang ditaburkan beliau tumbuh di hati kami Tuhan, berakar, sehingga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tambahkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, supaya kami dapat mengerti dengan mudah apa yang disampaikan oleh beliau Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal Tuhan, kota Medan ini. Biar kiranya aman, damai, sejahtera, sentosalah kota kami ini Tuhan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan, dan damai sejahtera Tuhan meliputi kota kami ini Bapa. Tidak lupa kami berdoa untuk skala yang lebih besar lagi Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasih ini Tuhan, di mana tahun depan akan terjadi tahun politik Bapa. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini, kami doakan Indonesia penuh damai sejahtera Tuhan, Indonesia terbebas dari kekacauan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga dari bangsa ini Tuhan akan memuliakan Engkau, akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang akan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala puji-pujian, pengagungan dari tempat ini hanya untuk mengagungkan satu nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati ibadah kami Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan segala sesuatu. Mari jemaat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Bapa. Engkaulah jalan kebenaran dari hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang selalu ada dalam hidup kami, yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami datang merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau membawa syukur kami yang terbaik bagi-Mu Bapa. Sebab kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Selalu baru setiap harinya Bapa. Tidak berkesudahan kasih-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Tidak ada Allah yang sama seperti dengan Engkau Bapa. Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami percaya, yang kami pegang teguh janjinya. Kami siapkan hati kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah jalan yang sempurna,
janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terukur kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Mari dengan yakin katakan bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, amin. Perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalamnya kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oralabaya shikira laba, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari dengan yakin katakan bagaikan
Benar Tuhan, tidak terukur panjang dan lebarnya kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas kesetiaan-Mu Tuhan? Selain kami memuji-Mu, menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Oralabaya shikira bala 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 bala. Shikira ba 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 ba. Kira bala 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 bala. Shikira la 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 la. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Kau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, amin. Begitu luas kasih Tuhan. Yes, oralabaya shikira bala 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 bala. Kira ba 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 ba. Terima kasih Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari bersama-sama angkat suaramu dengan yakin katakan, bagaikan langit yang membentang, amin. Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari semua angkat suaramu, katakan bagaikan langit. Oh yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Oralabaya shikira ba 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 ba. Tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari lebih lagi dengan segenap hati katakan bagaikan. Oh terima kasih Yesus. Bagaikan langit yang membentang Tuhan, begitulah luasnya kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku.
Kami bersyukur Bapa. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini bukan karena kebaikan kami Tuhan. Bukan karena kasih kami Tuhan. Tetapi semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Oh naralabaya shikira bala 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 bala. Shikira ba 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 ba. Jesus. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Bagimu-lah segala pujian, bagimu-lah segala kemuliaan. Mari kita membawa syukur yang terbaik. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Oh kita labaya syikira bayara bala 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 bala. Haleluya. Engkaulah Allah kami. Dan kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu. Kami mau menyanyikan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Oralabaya shikira bala 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 bala. Engkau dahsyat, Engkau mulia. Engkau Allah yang tak pernah membiarkan perbuatan tangan-Mu. Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Kami bawa sembah kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Kau yang berfirman, di mana pujian dan penyembahan kami naikkan, di situ Allah bertata. Oralabaya shikira ba 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 ba. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Tiada terukur pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, tiada terukur pertolongan-Mu. Amin. Tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Katakan tiada terukur pertolongan-Mu. Amin Tuhan. Benar Tuhan. Masih boleh kami rasakan sampai hari ini kesetiaan-Mu Tuhan. Oh Kau setia. Tiada terukur pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Kau setia dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, tiada terukur. Benar Tuhan. Dengan segenap hati kami mau katakan, tidak terukur panjang dan lebarnya kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau katakan Engkau setia Bapa. Tiada terukur pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu.
Mari dengan lebih lagi bersama-sama dengan yakin katakan, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, setia, kau setia. Dalam hidupku yang percaya Tuhan setia, mari tepuk tangan yang lebih terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu itu tidak pernah berubah dalam hidup kami Bapa. Saat kami mengangkat tangan kami berserah kepadamu, Engkau Allah yang turun tangan menolong setiap kami. Engkau selalu setia setiap musim hidup kami Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Mari setiap kita yang mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan lebih lagi, kita yang diberkati bersama-sama dengan yakin katakan amin. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh karena kesetiaan Tuhan, amin. Boleh tepuk tangan yang lebih mantap lagi. Berapa banyak kita yang mau bersyukur oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya bertanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami di Alam Hotel? Haleluya, minggu ke depan kita akan membawa jiwa untuk Tuhan Yesus, amin. Boleh katakan kanan kirimu tetap setia. Lebih mantap lagi Bapak Ibu Saudara, katakan tetap setia. Kita yang mau tetap setia, sorak-sorai segala puji syukur bagi Allah kita, amin. Tepuk tangan yang terbaik. Biasanya orang yang setia itu tepuk tangannya lebih mantap lagi Bapak Ibu Saudaraku. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo lebih mantap lagi, angkat syukur-Mu, katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Ayo yang bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo angkat tanganmu, sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Ayo katakan kanan kirimu lebih semangat lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, boleh nggak kita bersorak itu pakai gerakan? Bersedia? Ikuti setiap kami. Siap Bapak Ibu Saudara? Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, ayo katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Ayo lebih mantap lagi saudaraku, katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ayo senggol kanan kirimu, katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Mari katakan haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan sorak-sorai hanya bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh bersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang pertama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kau layak menerima semuanya itu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami datang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Ini hidup kami bagi-Mu Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu bagi-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan. Amin. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita angkat pujian yang dari awal. Mari katakan. Dan inilah hidupku. Kami serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa ke
berdiri Bapak Ibu Saudara. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang kami boleh nikmati sampai hari ini. Kami percaya Engkau memiliki rencana atas setiap hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu di dalam hati kami. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan segenap hati. Kami mau menghampiri Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari kita hampiri Tuhan dengan segenap hati. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhi, bawaku mendekat, bawaku mendekat padamu. Lebih lagi angkat hatimu, katakan Engkau Tuhan Allah
angkat kedua tangan kita katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kami tahu Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami percaya dan kami sadar sepenuhnya hanya Engkau Allah yang mengenal setiap hati kami. Engkau Allah yang mengetahui sejauh mana kami dekat denganmu, sejauh mana kami meninggalkan Engkau hari-hari ini. Engkau yang mengetahui apakah ibadah kami hanya menjadi rutinitas atau memang menjadi kerinduan kami. Engkau yang mengetahui apa yang kami responi terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau belajar. Pagi hari ini kami memilih untuk mendekat kepadamu. Berbicaralah bagi kami. Berkata-katalah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Karena kami sangat percaya hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Di dalam Engkau tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagimu Tuhan. Itu yang kami pegang teguh sampai hari ini. Engkau yang mengetahui segala sesuatu. Bahkan rancangan masa depan kami Engkau ketahui Tuhan. Selidiki hati kami pagi hari ini. Apakah kami masih benar-benar mengasihi Engkau? Apakah kami masih benar-benar tinggal di dalam firman-Mu? Apakah kami masih benar-benar memiliki kerinduan kepadamu Tuhan? Karena kami tahu saat kami datang dengan tidak penuh kerinduan, semuanya itu gak ada artinya di hadapan-Mu. Kau hanya rindu memiliki hati kami sepenuhnya Tuhan. Dan biarlah tidak hanya tubuh kami yang ada di sini, tapi seluruh jiwa dan pikiran kami ada di hadiran-Mu, ada di tempat ini Tuhan. Berkati setiap hati kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengetahui segala sesuatu. Engkau yang menyelidiki segala sesuatu. Tidak ada perkara-perkara yang tidak dibukakan hari-hari ini di hadapan-Mu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi seluruh jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Katakan kanan kirinya, pastikan hati dan jiwamu ada di tempat ini. Amin. Saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini dapat memastikan hati kita, pikiran kita semuanya ada di ruangan ini. Tidak kepada masakan yang kita masak tadi pagi, amin. Kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Saya percaya cuma firman Tuhan yang bisa jadi penghiburan yang paling baik, yang paling jitu untuk mengatasi segala sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini. Kata motivasi terbaik sekali apapun, motivator sebaik apapun, kelas dunia sebaik apapun tidak akan bisa memberikan ketenangan dan damai sejahtera.
Karena ketenangan dan damai sejahtera itu hanya didapatkan pada saat kita memiliki hubungan yang baik dengan Sang Pencipta kita. Yang percaya katakan amin. Kita buka firman Tuhan pagi hari ini dalam Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-6. Saya mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-15. Dari pasal yang ke-6, saya ulangi, Matius 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Di atas di situ di judulnya hal berdoa, ya, tapi saya akan mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu dengan tentang hal berdoa. Dari ayat yang ke-6, 2, 3 ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar pagi hari ini tentang hal berdoa. Ya. Doa sebenarnya kata yang sangat akrab di telinga daripada orang Kristen. Ya. Doa ini adalah, sering kita bilang bahwa doa ini adalah nafas kehidupan orang Kristen. Ya. Nafas kehidupan orang percaya. Jadi kita perlu menyadari bahwa kekuatan kehidupan kekristenan kita sebenarnya terletak pada doa-doa kita dan di dalam firman Tuhan gitu ya. Kalau kita hari-hari ini tidak berdoa, artinya secara kekristenan kita sudah tidak bernyawa ya. Kalau ada orang-orang yang sudah malas berdoa, berarti artinya kehidupan kerohaniannya, kekristenannya sudah mulai akut gitu ya. Kalau kita melihat di rumah sakit itu orang udah sulit bernafas ya, nggak bisa mengambil nafas, harus ada bantuan begitu. Jadi kalau orang-orang Kristen hari-hari ini malas berdoa, ya, nggak suka berdoa atau berat rasanya berdoa, artinya kehidupan kekristenan sedang dalam akut, ya, sedang dalam masalah. Ya. Jadi kalau kita dalam masalah, kita perlu bantuan orang lain, gitu ya. Kita perlu Roh Kudus yang diberikan sebagai penolong bagi kita pada waktu Yesus naik ke surga. Jadi hati-hati kalau misalkan banyak kita yang sudah tinggal dalam Tuhan, gitu ya, mulai malas berdoa, cek. Itu tandanya kerohaniannya sudah mulai lemah. Ya. Saking banyaknya persoalan pergumulan, kalau udah malas berdoa, artinya kita sedang membawa kehidupan kita menjadi lebih parah. Amin? Ya, mari kita cek. Yang kemudian yang kedua, doa itu adalah alat komunikasi kita berbicara dengan Allah. Ya. Tuhan sangat menghendaki bagaimana Yesus juga, Bapa juga mengajar bagaimana Yesus juga berdoa kepada Bapa. Jadi kalau kita merasa bahwa kita mau kan tidak hanya sebatas lagu ya, ku mau seperti Yesus. Artinya di sini kita juga harus belajar seperti Yesus yang berdoa kepada Bapa. Kita harus menyadari beberapa poin terlebih dahulu tentang doa ini ya. Kemudian doa itu adalah jembatan kita masuk ke dalam kehendak Tuhan. Di dalam doa kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa itu. Seringkali kita meminta banyak kepada Tuhan tanpa berdoa. Tuhan, aku maunya begini, akunya mau gini, aku maunya. Kita cuma sampaikan saja. Kita bilangin semua, Tuhan aku mau seperti anakku begini, aku mau persoalanku begini, aku rindu begini, aku pekerjaanku begini.
tapi kita nggak masuk di dalam doa. Sehingga pada saat kita tidak masuk dalam doa, yang ada kecewa. Ya. Yang ada kecewa karena sebenarnya pada saat kita memilih untuk masuk di dalam doa, kita akan mengerti apa yang kita minta itu, apakah itu kehendak Tuhan apa tidak. Tapi banyak kita tidak memilih untuk berdoa, kita hanya buat list-list doa kita kepada Tuhan. Mungkin kita buat punya catatan di awal tahun 2023, Tuhan aku mau gini, aku mau jodohku begini, aku mau pekerjaanku begini, aku mau usahaku begini, aku mau semua orang tuaku begini, aku mau anak-anakku, kita buat list. Terus nanti akhir tahun 2023 kita lihat yang tercapai mana, kita centang gitu. Tanpa kita masuk di dalam doa. Tuhan sangat menghendaki kita masuk di dalam doa sebelum kita buat begitu banyak centang list kita, keinginan kita. Kalau dikatakan sebenarnya Bapak tahu apa yang kita perlukan. Tapi kita sibuk dengan buat proposal tanpa masuk di dalam doa. Ya. Kita harus menyadari bahwa doa adalah pilihan yang pertama sebelum kita menaruhkan list-list harapan kita itu. Karena pada saat kita masuk di dalam doa, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu untuk kita kerjakan. Ya. Jadi doa itu sebenarnya kekuatan bagi orang-orang percaya. Seperti di awal tadi saya bilang, kalau kita udah mulai gak suka berdoa, udah malas berdoa, ya, udah bosan berdoa, bertahun-tahun Tuhan aku mau berdoa tapi gak dijawab juga, aku udah bosan berdoa. Cek, sebenarnya kita ada kesalahan di dalam. Kesalahan ada pada kita, bukan kesalahan pada Sang Pencipta. Ya. Yang terakhir, doa itu adalah kunci penuaian. Ya. Tanpa doa tidak akan ada perkara-perkara yang mustahil terjadi. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang secara manusia nggak mungkin. Kalau kita memilih untuk berdoa. Itu adalah bahasa sorgawi. Jalan menuju firman yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Semua hal-hal yang baik yang kita rindukan itu sebenarnya ada di dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau menuju ke sana, kita harus pastikan dulu kita ada di jalan itu. Ya. Ada pada relnya Tuhan. Apakah kita tinggal di dalam doa kita? Ya. Yesus adalah satu-satunya contoh teladan di dalam doa. Ya. Pada waktu dia mau disalibkan, Bapak Ibu kita tahu perkara ini, bahwa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia meminta kekuatan kepada Bapa supaya dia sanggup melakukan kehendak Bapa itu. Jadi Yesus sudah memberikan teladan bagi kita untuk mendapatkan kekuatan itu sebenarnya dengan berdoa. Tapi berapa banyak dari kita mengandalkan kekuatan kita. Kita nggak berdoa, kita memilih bersungut-sungut, kita memilih curhat. Kita lebih memilih cerita ke yang lain, kita lebih memilih curhat ke media sosial. Kita lebih memilih apa saja yang kita lakukan secara manusia tanpa memilih sebenarnya jalan yang pertama. Itu berdoa. Jadi mari kita belajar terus setiap hari bahwa kekuatan kita untuk menjalani kehidupan ini pada saat kita berdoa. Dan tinggal dalam kehendak Bapa itu. Suka nggak suka ya. Karena dunia ini sudah ada di dalam cengkraman si jahat. Jadi kita harus tetap ada di dalam relnya Tuhan. Tetap ada di dalam doa itu sendiri supaya kita selamat. Ya. Kemarin kami jalan-jalan bersama dengan anak-anak ke daerah Sicanang. Sebenarnya kami gak ada niat untuk menyeberang naik kapal begitu ya. Tapi anak saya paling bungsu, ayolah naik kapal mah katanya. Jadi setelah taruh satu orang di situ 10.000, 15.000 untuk kami ada menyeberang di daerah di situ. Terus ya udah kami bareng gitu sama anak-anak. Tapi yang menarik bagi saya, di situ ada begitu banyak gelombang-gelombang laut itu, banyak burung-burung hinggap di batangan-batangan kayu itu. Jadi burung ini enggak terbang, dia ngikutin, dia bisa bertahan di batang kayu yang sangat kecil dengan berpegang kuat pada kayu itu, kakinya itu, terus dia ngikutin gelombang, walaupun tinggi gelombangnya dia ngikut, terus dia tetap ada di situ. Terus saya seperti mendapat pengertian, sekuat apapun gelombang kehidupan itu, ya, kalau kita berpegang pada satu kebenaran, maka kita akan selamat. Tapi berapa banyak kita pada saat gelombang itu terjadi, kita tidak lagi berpegang pada kebenaran itu. Sehingga yang terjadi lebih parah.
kita tenggelam dan semakin jatuh. Tapi seandainya begitu kuat pun gelombang itu, kita tetap berpegang pada kebenaran itu. Berpegang saja, pegang, lakukan gitu. Walaupun berat, tapi lakukan. Saya percaya kemenangan yang sudah menjadi milik kita itu pasti akan digenapi. Jadi mari kita bersama-sama untuk mengoreksi hari-hari ini, apakah kita masih punya gairah, semangat untuk berdoa. Karena cuman itulah kekuatan kita hari ini. Yang percaya katakan amin. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan beberapa hal yang saya renungkan. Bagaimana sikap dan cara pandang kita pada saat kita berdoa. Saya renungkan ini dari doa Bapa kami ini. Saya mendapat perenungan ini setelah saya baca berulang-ulang. Tuhan memberikan pengertian yang baru bagi saya. Tuhan mengajarkan di sini Bapa dikatakan ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada beberapa sikap dan cara pandang yang harus kita pilih pada saat kita berdoa. Supaya pada saat waktu-waktu kita menantikan janji-janji Tuhan itu, kita tidak kalah oleh karena dunia ini. Karena dunia akan selalu menarik kita dengan berbagai cara, baik itu dari keluarga, pekerjaan, usaha, dari apapun yang kita miliki untuk menarik kita terus berusaha meninggalkan Bapa itu. Ya, iblis hidupnya ribuan tahun. Dia sebenarnya nggak punya kekuatan apa-apa, Alkitab catat dia cuma punya tipu muslihat. Jadi kalau kita nggak belajar firman Tuhan dan tidak tinggal di dalam doa, kita kena tipu sama dia, Bapak Ibu. Mari kita belajar pagi hari ini, sikap dan cara pandang yang kita miliki pada saat kita berdoa dari doa Bapa kami. Saya mau sharing bagi kita. Yang pertama dikatakan ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yang pertama, pada saat kita berdoa, datanglah dengan kekudusan. Bapak Ibu dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Tapi dunia bilang bahwa tidak ada manusia yang kudus. Ya, ini adalah intimidasi. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus itu. Sehingga kita perlu menghampiri Tuhan dengan doa kita. Kita bisa berkata, darah Yesus sudah menguduskan aku dan melayakkan aku untuk masuk dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Jadi tidak ada sebenarnya alasan kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang tetap tinggal dalam dosanya dengan alasan dosaku terlalu banyak, pelanggaranku terlalu banyak. Sehingga tidak datang kepada Tuhan. Ini adalah satu tipuan pada si jahat. Alkitab mencatat bahwa saat kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan tanpa kekudusan kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Jadi kita perlu perhatikan poin yang pertama. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Artinya Tuhan itu dalam Yohanes 1 ayat dikatakan firman itu, Tuhan adalah firman itu sendiri. Artinya kalau kita rindu melihat kegenapan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, yang pertama datang kepada Tuhan dengan kekudusan. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Jadi jangan lagi takut datang kepada Tuhan dengan alasan-alasan klise, dengan alasan-alasan si jahat bahwa dosamu terlalu banyak. Kau sudah terlalu banyak menipu orang, ya. Mulutmu terlalu luar biasa, enggak mungkin lagi kau diampuni Tuhan. Jadi mari kita hampiri Tuhan dengan pertama, dengan kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa digenapi. Karena Allah tidak main-main dengan kekudusan Bapak Ibu. Ya. Dan kekudusan kita itu mari kita koreksi di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa melihat kekudusan dari orang-orang yang melayani di ibadah. Ya. Kita tidak bisa melihat kekudusan, kualitas kekudusan itu dari orang-orang yang rajin beribadah. Tidak. Mari kita masing-masing mengoreksi sejauh mana kita, kelayakan kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah melayakkan kita. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan yang mengetahui dan Dia akan mengoreksi hal-hal yang perlu kita tinggalkan dalam hidup ini. Yang kedua, dalam ayat yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Ayat yang ke-10, saya ulangi, dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Poin yang kedua, pada saat kita berdoa, yang perlu kita minta adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Seperti saya bilang di awal, kita seringkali kita buat, Tuhan aku maunya begini, akunya begini, aku mau anakku begini, usahaku begini, pekerjaanku begini. Kita terlalu banyak, kita nggak minta di atas jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kita lupa menutup semuanya itu, jadilah kehendak-Mu. Pada saat kita melupa menutup bungkus jadilah kehendak-Mu itu, kita seringkali kecewa. Sudah aku doakan tapi gak dapat juga. Bertahun-tahun aku berdoa, tapi tidak juga. Kita ngotot dengan kehendak kita itu. Kita ngotot dengan kemauan kita. Kita lupa bahwa kita sebenarnya tidak punya kemampuan mengubah apapun tanpa kekuatan Tuhan. Jadi dalam Yakobus 4 ayat 3 ya, dikatakan mengapa banyak orang berhenti berdoa. Ya. Dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan berdoa, banyak berapa orang berdoa untuk memuaskan hawa nafsunya. Bukan berdoa bagaimana supaya Tuhan dimuliakan atas segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Berapa banyak orang yang kepengen punya uang banyak, rumah banyak, supaya pengen liburan keluar kota, jalan-jalan, liburan keluar negeri. Padahal Alkitab mencatat kita diberkati untuk memberkati banyak orang. Berapa banyak kita lupa pada saat kita diberkati untuk memberkati orang-orang miskin. Berapa banyak kita saat kita diberkati perlu memperhatikan rumah Tuhan. Kita perlu memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Berapa banyak kita yang terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus belajar bahwa pada saat kita berdoa, minta kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam doa-doa kita itu. Ya. Di akhir zaman Bapak Ibu, orang-orang hanya akan mencari apa yang diinginkan oleh telinganya. Kita buka sebentar dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Ya. 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Beberapa hari yang lalu, saya sepertinya agak sedikit diingatkan Tuhan gitu dengan ada satu postingan di media sosial. Di situ ditulis judulnya, perpuluhan dihapuskan, ya kan? Ada beberapa perceraian diizinkan. Bapak Ibu, hari-hari ini orang mencari apa yang diinginkan oleh telinganya. Saya sedikit menangis gitu pada waktu, kenapa Tuhan ya? Tapi saya harus kembali kepada fakta bahwa hari-hari ini orang hanya mencari apa yang diinginkan oleh telinganya. Contohnya nih di YouTube. Oh ini hamba Tuhan ini ceritanya yang ini aja nih. Ini cuman bicara berkat aja nih. Oh ini cuman ini hamba Tuhan ini sikit-sikit perpuluhan aja nih. Cok di skip gitu. Hari-hari ini Bapak Ibu orang-orang mencari firman Tuhan menjadi penangkal. Ya. Kenapa bicara perpuluhan? Itu perpuluhan perjanjian lama. Perjanjian baru tidak lagi. Bahkan orang mencari-cari bagaimana untuk menangkal firman Tuhan yang berbicara tentang perpuluhan. Mencari-cari gitu apa yang disesuaikan. Bukan mencari untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Tidak. Bahkan masalah perceraian juga. Oh kalau perceraian kalau berzina boleh begini. Oh ini kalau gereja ini bisa. Kalau gereja ini enggak bisa. Ini hamba Tuhannya bisa. Ini hamba Tuhan enggak bisa. Ini adalah fakta akhir zaman. Orang-orang hanya mencari kebenaran yang sesuai dengan telinganya. Bukan lagi mencari dasar yang murni. Orang keberatan sekali kalau bicara perpuluhan di gereja. Oh ini hamba Tuhan bicara perpuluhan saja ini. Padahal kadang-kadang saya renungkan gitu ya. Kenapa begitu berat berbicara perpuluhan gitu. Karena sebenarnya kalaupun cuma diminta 1/10, 100%-nya cuma itu milik hak Tuhan juga dong.
Kita bisa mendapatkan sesuatu itu juga karena kekuatan Tuhan. Berapa banyak kita tidak bisa bekerja apa-apa tanpa Tuhan sendiri. Kalau kita sadar sepenuhnya itu yang kita dapatkan semuanya, kalau Tuhan mau ambil, bisa saja. Tapi seringkali pada saat kita berbicara perpuluhan, apalagi bicara uang gitu ya, kayak uang aja, sikit-sikit uang aja di gereja ini. Padahal kita harus sadar apa yang kita punya itu milik Tuhan loh sepenuhnya. Tuhan bisa ambil kapan saja. Tapi seringkali kita hitung-hitungan untuk apa yang kita dapatkan itu. Mari kita belajar. Amin. Ya, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Supaya kita mencari firman Tuhan bukan untuk menangkal. Bukan untuk mematahkan apa yang disampaikan orang lain. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Kalau kita tahu firman Tuhan, lakukan saja. Tanpa tawar-menawar. Kalau disuruh mengampuni, gak usah banyak alasan, ampuni saja. Kalau disuruh kasih persembahan, kasih saja. Kalau disuruh bilang buah sulung, silakan kasih. Kita gak perlu lihat orang lain, oh dia kasih sekian. Oh penghasilannya sekian, kenapa cuma segini? Ya kan? Oh dia gak kasih, kenapa aku harus kasih? Mari kita fokus dengan Tuhan. Karena setiap kita akan berurusan dengan Tuhan kita sendiri. Amin. Yang ketiga, ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Yang ketiga saya mau bagikan pada saat kita berdoa, kita harus memiliki keyakinan. Berdoa dengan sikap sebagai pemenang. Ya. Berdoa dengan jaminan tanpa imitasi. Berapa banyak kita yang mau berdoa, ya, berdoa terus pada waktu berdoa, oh kau belum kerjakan ini. Oh di sana belum kau kerjakan. Oh ini belum kau kerjakan. Oh piringmu masih banyak. Oh kenapa kau nggak jualan? Harusnya kau begini. Kalau kau kalikan sekian sudah berapa gitu. Oh di sana harus kau kerjakan. Bapak Ibu mari kita berdoa. Mari kita fokus dengan Tuhan. Percaya. Ya. Berapa banyak yang kita masih terlalu khawatir dalam hidupnya. Sehingga kita tidak bisa berdoa. Terlalu banyak kekhawatiran, ketakutan dalam hidup sini. Sehingga kita nggak bisa berdoa dengan alasan di rumah pun berdoa juganya. Pada waktu ada jam-jam doa kita terlalu banyak alasan. Padahal di rumah pun kita nggak berdoa juga. Di rumah pun berdoa juganya. Tapi yang tahu berdoa itu cuma kita dengan Tuhan. Kita benar-benar nggak bilang di rumah berdoa juga. Apa betul-betul berdoa? Kita cuma Tuhan yang tahu. Saya mengajak hari-hari kita masih mari berdoa tanpa intimidasi. Ya. Kalau dulu saya gitu ya, kadang-kadang mau berdoa, masuk ke dalam ibadah doa banyak sekali pertimbangan. Kalau dulu kami hampir tidak pernah ibadah Bapak Ibu, setiap hari Minggu. Natal juga jualan, tahun baru jualan. Kayaknya kami itu kayak kuli bener deh. Kayaknya setiap hari selama 365 hari dalam hidup saya. Kayaknya gak pernah gak jualan. Kadang-kadang ngeri juga gitu hidup ini. Kayaknya gak ada istirahatnya. Kayaknya waktu kalau orang bilang masa-masa SMA itu masa-masa muda tuh paling indah katanya. Saya gak pernah nikmatin itu Bapak Ibu. Macam kuli. Ya. Tapi saya bersyukur gitu, tapi saya enggak, pada waktu itu kadang-kadang cemburu juga lihat teman-teman yang bisa nongkrong, jalan-jalan, liburan gitu. Pada waktu itu ada sedih juga, sekarang enggak lagi gitu. Saya bersyukur dengan semua itu. Tapi artinya yang mau saya pelajari, ternyata dengan kekhawatiran itu tidak mendatangkan apa-apa. Ketakutan itu seperti saya bilang tadi, iblis cuma tipu muslihat, dia cuma punya tipu muslihat Bapak Ibu. Dia tidak punya kekuatan, dia tidak berdaulat untuk mengganggu kehidupan. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Tapi berapa banyak kita terlalu khawatir, terlalu takut dengan apa yang kita pikirkan yang belum tentu terjadi. Wah, aku harus bayar ini, harus lakukan. Terlalu banyak yang kita pikirkan. Sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kita nggak punya kekuatan menyelesaikan itu. Cuman Tuhan yang bisa kasih kekuatan kita menyelesaikan semua itu dengan baik. Amin. Ya. Dalam Roma 14 ayat 17. Ya. Roma 14 ayat 17. Bisa dibuka ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ya.
Kita seringkali Bapak Ibu menakar ya berkat Tuhan itu dari hal-hal yang duniawi. Kadang-kadang kita berpikir, hebat juga dia ya, punya rumah banyak, pekerjaannya bagus ya, keturunannya hebat-hebat, rumah sewanya banyak, usahanya berkembang. Padahal dia nggak rajin kalinya datang doa. Liburan terus keluar negeri, kota ke kota. Sementara awak ini biasa-biasa aja. Ya. Susahnya juga, masih susah juga kayak kemarin gitu ya. Bapak Ibu, terlalu rendah rasanya kalau kita hitung berkat Tuhan cuma sebatas harta duniawi. Alkitab berkata bahwa semua itu akan berlalu. Ini milik kerajaan sorga Bapak Ibu. Dikatakan di situ, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Kenapa bukan soal makanan minuman? Karena itu sudah di luar kelasnya Allah. Itu enggak level lagi bagi Tuhan. Kenapa? Burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai dipelihara. Itu sudah Alkitab yang nulis. Kalau Alkitab bilang, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat berapa banyak orang kaya mati bunuh diri. Orang kaya hidup keluarganya berantakan. Tidak ada kerajaan surga di situ. Ya. Sukacita ini cuma Tuhan yang punya. Kalau dunia cuma kasih kesenangan, punya uang banyak, bahagia, liburan, pulang balik lagi sama toh. Persoalan tetap datang. Tapi sukacita Tuhan kasih sekalipun banyak pergumulan, kita masih bisa tertawa. Kita masih bisa menjalani dengan kekuatan, kita gak masuk rumah sakit jiwa Bapak Ibu. Sekalipun begitu banyak pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Itu pemberian surga, sukacita. Jadi jangan ukur Tuhan dengan berkat-berkat duniawi itu. Itu cuman bonus. Pada saat kita tinggal di dalam kebenaran itu, maka itu akan mengikutin. Dan itu semua berproses. Tapi banyak pada saat proses itu terjadi, kita nggak bisa. Kita nggak menang di situ. Yang ada kita jatuh. Kenapa? Karena kita nggak tinggal dalam doa tadi. Jadi yang terjadi itu sebaliknya. Tuhan membawa kita ke dalam satu hal yang sebenarnya lebih tinggi dari perkara-perkara dunia ini. Dan untuk membawa itu masuk, bukan gampang Bapak Ibu. Ya. Untuk jadi penghuni surga itu bukan kaleng-kaleng. Kita harus dilatih juga rohnya. Kuat rohnya. Bukan ada masalah terus cemen, gak ibadah, gak melayani. Ya. Ada seleksi sedikit, gak ketemu. Jadi Tuhan tuh bawa kita ke dalam perkara-perkara yang lebih tinggi. Jadi jangan ukur Tuhan dengan mobil, rumah itu terlalu kecil Bapak Ibu. Berapa banyak kita lihat orang-orang kaya. Kita bersyukur punya Allah, punya Tuhan yang mengasihi kita sampai hari ini. Amin. Jadi jangan iri hati dengan dunia ini. Itu bukan kelasnya Bapa. Amin. Gak perlu iri hati dengan kekayaan orang, itu bukan kelas kita. Tuhan memberikan yang nilainya lebih tinggi, level dan kelasnya lebih tinggi. Dan itu yang mau Tuhan bawa. Karena dia tahu semua itu akan tinggal Bapak Ibu. Semua itu akan habis binasa. Makanya Tuhan gak kasih kita bawa ke situ. Dia tahu bahwa dunia ini akan berakhir. Dia mau kita sendiri yang dia bawa itu diubahkan. Karena kitalah yang mau dia bawa. Rumah, mobil itu mau habis binasa. Kemarin saya punya teman kebakaran rumahnya dalam satu organisasi perisai Semandel. Saya merenungkan, ini hidup. Jadi gak usah fokus dengan harta gitu. Semua itu bisa habis kapan saja. Tapi roh yang ada di dalam diri kita, itu yang mau Tuhan bawa ke surga. Mari kita persiapkan kehidupan kita. Amin. Yang keempat, ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang keempat, sikap yang harus kita miliki pada saat kita berdoa, jangan menyimpan dosa dalam hati. Ya. Bapak di surga gak main-main Bapak Ibu dengan dosa.
Mungkin orang gak tahu, tapi Bapa tahu. Mungkin orang gak tahu hati kita terhadap saya misalkan ya, orang gak tahu kalau saya senyum sama Pak Pandiangan, "Salam Pak, sehat Pak." Yang tahu itu cuma Tuhan. Kalau saya yang betul-betul "Salam Pak Pandiangan", yang tahu itu cuma Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita bisa dikoreksi dalam hadirat Tuhan. Benar enggak itu? Atau dalam hati kita, enggak jelas ini Pak Pandiangan ini, malas sekali datang doa. Nanti kalau udah susah nangis-nangis. Tapi pas doa malas datang. Ya. Benar enggak tuh? Jadi yang tahu itu cuma Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan enggak main-main dengan dosa. Kamu sukses ya, luar biasa. Tapi dalam itu, kau kapan, kau sombong kali memang kau. Semenjak jadi orang kaya, liburan kau jalan-jalan terus. Gaya kau pun banyak kali ya kan. Tapi senyum, diberkati Tuhan ya, luar biasa ya. Bapak Ibu yang tahu itu cuma Tuhan, Bapak Ibu. Tapi mari kita jangan menyimpan dosa. Ya. Ampuni orang yang menyakiti kita. Ya, jangan ukur orang lain dengan ukuran kita. Kadang-kadang kan ya saya juga belajar Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita suka kali menghakimi orang dengan ukuran kita. Ya. Kita hakimi, percumalah. Katanya Mbak Tuhan. Percumalah rajin doa. Percumalah. Cepat kali kita menghakimi orang. Padahal itu sebenarnya mendatangkan dosa dalam hidup kita. Tuhan akan mengukur kita dengan apa yang kita lakukan, bukan dengan yang orang lain lakukan. Tuhan akan berurusan dengan kitanya. Ya. Mau apapun dilakukan Pak Boris di luar sana, itu cuma urusan Pak Boris dengan Tuhan. Kita cuma bisa doakan. Kalau kita ada hal-hal yang gak benar, kita doakan. Kita ingetin sebisa mungkin. Kalau kira-kira gak mungkin kita ngingetin, ya doakan. Karena kita sebenarnya gak bisa mengubahkan apa-apa. Jadi jangan buat kita berdosa dengan menghakimi orang lain. Ya. Jangan ukur orang lain dengan ukuran kita. Kita sibuk mengukur pemberian orang. Oh dia bisa kasih sekian banyak, iyalah pula uang masuknya kan banyak pula. Sikit kali dikasihnya itu mana cocok ya kan. Kadang-kadang kita suka ngukur orang lain ya Bapak Ibu, dan itu semua itu mendatangkan dosa ya. Mari kita perhatikan gitu ya. Karena Tuhan itu tidak bisa ditipu oleh siapapun. Berapa banyak kita berdoa tapi kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita salah dalam berdoa. Doanya enggak salah Bapak Ibu. Tapi cara dan sikap kita itu yang salah. Karena kita masih menyimpan dosa, menyimpan sakit hati, menyimpan dendam. Tunggulah nanti adanya waktunya itu. Ya, agak rohani sedikit. Ada waktunya. Ya, kadang-kadang kita Mbak Tuhan ini udah tahu firman pembelaannya pun mantap ya kan, pakai firman Tuhan. Ya. Padahal katanya jangan dia lupa. Jangan berhenti marah sebelum matahari terbenam. Tapi ada lagi dia pakai seperti tadi. Pakai firman Tuhan juga jadi penangkal. Kan adanya waktunya itu semua. Semua ada waktunya. Firman Tuhan pun bilang ada waktunya. Jadi hamba Tuhan ini pintar juga Bapak Ibu. Untuk menangkal pakai firman Tuhan juga. Ya mari kita terus mengoreksi. Yang terakhir Bapak Ibu. Ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya baca ini tadi saya ambil lagi, Tuhan masuknya gimana nih? Saya baca lagi ada di situ terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini, dituliskan begini. Janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai. Tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Ya.
Jadi sikap yang terakhir yang harus kita miliki pada saat kita berdoa, jangan pernah curiga sama Tuhan. Ya. Pada waktu kita mengalami pencobaan dan kita memilih untuk berdoa, jangan curiga. Kembali kepada firman Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Jadi kalau kita masih ngalamin pencobaan dalam hidup kita, kita ingat ini 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Tuhan ini masih biasa. Tidak melebihi kekuatan katanya. Ya. Jadi kalau dan janganlah, coba buka deh di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi kalau kita ngalamin masalah dalam hidup ini, jangan curiga sama Tuhan, jangan bersungut-sungut. Ya. Jangan terus komplain. Udah berdoanya aku Tuhan, udah melayaninya aku Tuhan. Kadang-kadang kita ini sok hebat kali Bapak Ibu. Padahal kita ini gak ada apa-apanya. Kita berpikir kalau kita melayani untuk Tuhan, bukan Bapak Ibu. Kita lakukan firman Tuhan seolah untuk Tuhan, bukan. Kita disuruh melakukan firman Tuhan supaya kita kuat menghadapi semua yang ada di dunia ini. Karena sebenarnya Tuhan udah sayang sama kita. Jangan kita berpikir kita melakukan firman Tuhan itu supaya Tuhan disenangkan. Tidak. Kita melakukan firman Tuhan untuk memagari kita dari hal-hal yang membuat kita bisa jauh daripada Tuhan. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Semua masih manusia di sini ya. Saya juga masih manusia Bapak Ibu. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi itu semuanya gak melampaui kekuatan. Walaupun udah hampir udah gak tahu lagi bilangnya. Tapi Tuhan sudah bilang, ini Alkitab sudah bilang. Tidak melampaui kekuatan. Tapi iblis seruka kali mengintimidasi, gak sanggup lagi kau, gak mungkin lagi ada jalan. Gak mungkin ini. Gak mungkin, intimidasi selalu datang, tapi Alkitab sudah nulis, harusnya kita perkatakan tidak melampaui kekuatan. Ya, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita ngalamin masalah, bilang sama roh kita ini masih biasa. Dapat ku tanggung. Tidak melebihi kekuatanku. Jangan dengarkan intimidasi si jahat, gak sanggup lagi kau, gak mungkin lagi tuh. Mana mungkin, dari mana jalannya? Jadi mari kita memiliki sikap ini, sehingga dengan sikap ini, kita menjadi berkemenangan. Nikmati setiap proses-proses Tuhan itu. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, sikap yang harus kita miliki pada saat kita berdoa. Yang pertama, datang dengan kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa melihat kebenaran itu, firman Tuhan itu dinyatakan. Yang kedua, minta kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya. Yang ketiga, berdoa dengan sikap sebagai pemenang. Berdoa tanpa intimidasi, tanpa tuduhan. Yang keempat, jangan menyimpan dosa dalam hidup kita. Dan yang terakhir, jangan pernah curiga dengan Tuhan. Ya, semua itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti kasih jalan keluar pada saat kita tidak dapat menanggungnya. Jadi jaminannya sudah ada Bapak Ibu. Gak perlu takut lagi sebenarnya. Tapi intimidasi si jahat selalu. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak sempat lagi. Gak ada lagi jalan. Dari dulu memang begitu keluargamu. Memang keturunannya begitu. Tidak mungkin lagi ada perubahan. Tidak ada lagi jalan. Semua sudah buntu. Alkitab sudah jamin. Tidak melebihi kekuatan. Dan terakhir, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita buka dalam Lukas 18 ayat yang pertama.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Yang sudah malas berdoa, ayo cek. Berarti rohaninya sedang terganggu. Kita punya kebaktian doa di sekretariat setiap hari Selasa. Hari-hari ini sudah mulai sepi. Saya nggak tahu. Saya cuma ngingetin kita. Mungkin kita sedang terganggu. Mari kita cek hari-hari ini kehidupan doa kita. Apakah kita sedang terganggu? Kalau kita sedang terganggu, kita harus memilih jalan. Bukan lari. Sudahlah, bukan. Tetap pegang firman itu. Sekalipun gelombang begitu kuat, selama kita berpegang, kita tidak akan tenggelam. Kita tidak akan jatuh. Karena firman sudah menjamin itu semua. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir saya tutup dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi nikmati proses Tuhan itu. Tetap berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Berdoa dengan keberanian, dengan sikap yang benar. Supaya kita melihat, kitalah yang akan diubahkan. Karena firman Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu indah penuhiku, bawaku mendekat. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu indah penuhiku, bawaku. Mari sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu indah bawaku. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu indah penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku Tuhan, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Tuhan, Kau memberikan semangat yang baru bagi kami untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hari ini kami dibukakan Tuhan. Kami percaya dengan berdoa kami membawa diri kami lebih dekat kepadamu. Dan firman-Mu itu akan terus digenapi dalam kehidupan kami. Bangkitkan iman kami Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Engkaulah kekuatan kami yang sesungguhnya. Untuk kami tidak meletakkan kekuatan kami pada perkara-perkara dunia ini. Karena kekuatan kami ada pada perkara-perkara yang di atas, yang dalam milik-Mu yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita ini berkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala. Bapa di dalam tahta kerajaan surga, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Pujian syukur kami kepadamu Tuhan, atas kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, yang Kau curahkan, Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami bersama-sama sidang jemaat-Mu GBI Alam Motel Tuhan, datang kepadamu, memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Engkau ada di tempat ini bersama kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami, kemenangan kami, pengharapan kami Bapa. Engkau melihat Tuhan, mengetahui secara pribadi lepas pribadi kami. Keluarga lepas keluarga kami Tuhan Yesus. Di sidang jemaat-Mu ini Tuhan, di GBI Alam Motel Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan kami ada karena Engkau Tuhan. Karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih puji syukur kami kepadamu Tuhan. Kami telah dengar-dengar firman-Mu Tuhan. Tentang doa. Engkau mengetahui doa-doa permohonan kami Tuhan. Selama hidup kami sampai sekarang ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi seperti di surga dan di bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih puji syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Pada akhir minggu April ini Tuhan, minggu depan kami tetap serahkan kepadamu Tuhan. Kami sebagai orang tua mempunyai anak menantu cucu Tuhan.
Berkati Tuhan yang masih sekolah pendidikan sampai ke tingkat mahasiswa. Kau berkati Tuhan. Dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan Tuhan. Begitu juga usaha pekerjaan kami Tuhan. Kau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih, puji syukur kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, minggu keempat, minggu kelima Tuhan Yesus, di April, di akhir minggu terakhir April ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memegang kami dengan tangan kananmu yang kuat teracung ke surga itu.